adalah bednya. Masukannya berapa puluh cc tadi? Pada udaranya 10 cc ya. Tarik sampai 10. Ini kaca steril. Ini adalah NGT-nya, tube-nya ya. Ini nomor 16 untuk dewasa kita ya. Ini adalah plasternya. Mungkin. Oke. Ini adalah setelah kita mengerjakan segala sesuatu, kita letakkan semuanya di bengkoknya ya. Jadi kita persiapkan di sebelah pasien ya. Ini kemudian kita memperkenalkan diri. Ini adalah kayu gelnya, gigitannya. Terus kita memperkenalkan diri. Permisi Pak, saya Dr. Vivi. Hari ini saya akan memasangkan selang makan yang dimasukkan lewat hidung. Nanti biar makanannya bisa langsung masuk lewat lambung atau mengeluarkan gas yang ada di dalam usus atau lambung ya, supaya Bapak lebih ringan untuk makan, supaya tidak terlalu banyak mengunyah. Karena pada saat ini Bapak makannya tidak cukup, energinya tidak cukup, jadi kami harus pasangkan selang untuk memperbaiki makanannya. Kalau misalnya ada keluarganya, kita sampaikan kepada keluarganya. Kemudian nanti ketika saya masukkan, jangan dilawan ya, jangan dilawan, diikuti saja perintah saya, ditelan ya, jangan dilawan, karena kalau dilawan nanti malah sakit rasanya dan batuk, nanti biasanya akan masuk ke, karena kalau melawan kan gitu kan ya, nah itu akan masuk ke dalam depan, karena kalau di depan, kalau ketika kita bersuara maka suara kita akan terbuka, tapi kalau kita menelan, suara kita tertutup, seperti yang kemarin saya sampaikan tentang saluran cerna ya, teori tentang saluran cerna kan seperti itu. Jadi esofagus itu untuk menelan, ketika dia menelan maka suara itu akan tertutup. Jadi makanya nggak boleh makan sambil bisa masuk ke kantong. Oke, kita mulai dengan cuci tangan dulu. Kemudian waktu itu cairannya ya makanya kan habis cuci tangan, maka kemudian kita pasang handspoonnya ini yang non steril ya, kalau yang itu yang steril. Kalau dulu sama saya supaya mengirit barang, ini sama kita di sterilin tuh. Disterilin, masukin ke otot lah. Kemudian kita buka, ada ininya, tir-tir ya, ada tir-tir dibuka. Ini ada maksudnya supaya kita tidak menyobeknya pakai apa yang lain-lain, supaya ini kan kalau dimasukkan keluar, ambil. Ini adalah yang masuk, kemudian ini yang di ini ya. Nanti dipasangkan ke itu, ke apa? Ke urin bag kalau pasang. Jadi ada dua pemasangan itu. Kalau misalnya dia untuk makan maka dia diikat. Tapi kalau dia untuk untuk mengeluarkan
cairan atau udara itu dibuka terus dipasang. Tadi kita ukur ya, gimana? Umbilical sampai sini kan, ini superiorus tengah di sini kan, berarti kita di sini sampai ke hidung. Kemudian habis ini ke belakang telinga, dari belakang telinga ke hidung lagi ya. Kasih tanda di sini. Ya, kasih tanda di sini. Kemudian kita kasih tanda. Sebenarnya ini ada tandanya, cuman kalau dia lebih besar badannya. Kemudian kita pasangkan lubrikannya, belum dibuka ya. Pasangkan, kemudian kalau saya biasanya pakai kasa steril, kita taruh cairan gel ini ke dalam kasa steril, baru kita berapa senti? 15 cm. Ini ada senti ini ya, 15 cm. Berarti ini 45 ya, belah bawah ya, 15 cm. 45 10 segini nih. Berarti kan ini kalau kita ukurnya pakai ini 10, ini kan 10, berarti tambahkan setengahnya dari ini. Nah segini, nanti kita pasang jelinya sampai setengah. Kemudian setelah itu kita pasang ya Pak ya, masukkan tempat mulut, tangan kita dekat dengan perutnya, dekat dengan mulutnya. Kemudian kita masukkan pelan-pelan ya, pelan ya Pak, pelan ya, pelan pelan terus. Itu bisa dibuka Mana? Ini masuk lambung. kalau dia masuk lambung kan Lepas. Biasanya langsung pakai orang. Sakit kan? Kayaknya nggak masuk. Ini langsung. posisi ada Hmm? posisi kayaknya Kita sini. Oh. Ya masuk. Bisa dilihat. Nggak bisa dibuka juga ini ya. Oh ada nih. Nggak masuk. Karena kecil nggak ada. Kelihatan dia dari itunya. jadi dia kirim aja kan Kirim ya, betul. Pak kirim Mahal. Biasanya pakai monitor. nggak ada deskripsi Kita tahu kan. Nanti kita minta juga, saya nggak salah dulu. Tuh, berdetak. Bisa masuk ya. Coba pakai. Ini nggak bisa dibuka. kok Pak doang Maaf ya Pak, lepas terus. Apa ya? Kan pesan pilihan. Ada. Aku pikir bicara apa sih?
pasang pipa lagi. Oke. Nah, keluarkan. Emang harus. Ya, Ya, kenalan ya Pak, kenalan ya Pak, kenalan ya Pak. Terus ini kan tadi dipasang ya. Saya pasang dulu lambungnya ya Pak ya. Ya, jadi posisinya begini ya pasiennya ya. Jadi jangan makanya duduk lebih enak sebenarnya. Tapi kalau garing bantalnya dilepas. Saya pakai endoskopi biasanya nggak pakai bantal. Jadi memang harus pakai lubrikan. Kalau misalnya agak susah, caranya adalah kita pakai tadi kasa steril. Kasa sterilnya itu kita kasih gelnya, terus kita pegang di sininya. Nah, jadi kita masukin sambil dia pasang lubrikannya. Kemudian udah masuk nih, udah masuk ke lambung ya. Masuk. Kemudian kita tutup dulu mulutnya. Aduh, kasihan si bapaknya di dedel-duel begini ya Allah. Ini main puzzle kita, sesuaikan bentuk. Ini kayaknya masih kok di atas banget ya? Hah? Enggak benar, bukan, ini kan perut. Di atas. Ya, namanya juga bukan manakin kan, manak air. Yang penting prinsipnya. Udah kan? Nah, tadi berapa? Di atas ya, masih masuk terus. Oh, 15 cm. Kemudian kita masukkan udara ya. Dan itu kita butuh asisten untuk membuka ininya gitu. Masukin dulu 10. Kita pasang ya. Nggak kedengeran, lambungnya di bawah banget soalnya. Ini gimana nih caranya biar kedengeran? Hah? Dibuka. Di dalam lambung. Hah? Di mana? Dibuka aja lambungnya ya. Biar kedengeran suaranya. Itu nggak kedengeran soalnya kalau wushnya itu. Saya dulu nggak pernah pakai manekin soalnya. Nggak kedengeran. Berapaan biasanya saya ngomong. Mungkin agak bermasalah. Kalau kita pakai itu ya. Coba. Berapa? Bukan juga. Itu berapa sih? Bukan yang ini. Nggak kedengeran. Jadi kalau kita ini bunyi dia wush gitu ya suaranya tuh, suara angin. Bisa dong. Oh gimana? Gimana Bu? Makasih loh Bu. kurang ini kurang apa namanya? Ya. Kalau ini untuk trachea ya, ini untuk lambung. Ya benar. Oh gitu. Nah, ada suaranya. Ini kalau misalnya dia suara, maka itu memang masuk ke dalam lambung. Tadi kebalik ininya ternyata. Kebaliknya tuh bukan kebalik ke bawah ya, ininya yang pusatnya di bawah tadi.
Oke. Kita seperti biasa kita bereskan lagi. Kalau dia mau apa untuk makan, berarti kita ikat ya ininya. Kemudian kalau misalnya untuk ke saluran kita masukkan ke dalam urine bag, kita alirkan ke bawah. Dan sudah selesai, dan masuk ke dalam semuanya. Lalu kita pakai fiksasi. Kita fiksasi. Agak susah ketika pasiennya itu kurang kooperatif ya. Tapi kalau pasiennya kooperatif ya. Kalau besar. Ini tadi gimana pasangnya? Besar, sijilah. Kalau dia plasternya yang ukurannya lebih kecil dari ini, yang satu enak. Tujuannya kayak digunting apa dok? Hah? Tujuannya tadi teman-teman. Bukan, sebenarnya mau dibagi dua, tapi aku males. Dibagi dua gitu biar kecil kan, biar satu ini. Ini kan kebesaran. Ketutup ya dok? Iya, hidungnya jadi ketutup kan. Berapa sih? Enggak juga sih. Pakai ini juga enak kok. Justru ada beberapa pasien itu yang nih, harusnya kan gini. Nah gitu ya, jadi hidungnya masih terbuka hidungnya. Kalau mau dibagi dua paling ke sini sampai jangan juga di sini nih. Kalau di film-film suka di sini. Enak apa tadi ya? Nggak boleh ya. Ya, sekarang urine bagnya di Ada dok? boleh? Ada. Ini kalau masang terus tempat bersihkan, buang di tempat sampah. Ini di sebelah bengkoknya biasanya besar. Jangan dilepas dulu ya kalau mau bersihin ya. Tadi saya karena mau masak ini harusnya jangan. Apa? Apanya tuh? Urine bag. Untuk bikin ini kalau mau dimasukin urine bagnya kayak gitu. Nah, pasang. Gitu ya. Ini kalau tinggal dicolok aja. Enggak, bentar lagi dia duduk di sini. Apanya? Memang di hidung dulu ya? Bukan urin, ini urin bag tapi maksudnya ini untuk kalau misalnya kita terbuka pasien dalam posisi puasa, misalnya pada pasien-pasien dengan ileus, obstruktif, dengan
ada masa gaster, yang kemudian atau ada perdarahan lambung ya, gastritis erosiva, hematemesis gitu. Nah itu kita pasangkan ini dan puasa. Kalau lebih dari 200 cc maka puasa. Kalau kurang dari 200 cc pasien bisa makan. Kalau bisa makan, ini kita tetap dipasang, tapi nanti ini diikat. Kalau diikat. Nah, biar Makannya keluar. sesuai pakai mulut Makan juga. tetap. Nah, nanti kalau misalnya ternyata muntah lagi, kalau dia muntah lagi dan keluar banyak residunya, berarti itu harus puasa dulu, karena dia belum bisa menerima, khususnya baik lambungnya atau Kita gue nggak paham. ya. Udah selesai, kemudian kita lepas. Kalau mau buka, tahu kan? Maksudnya urin bag itu untuk memasukkan cairan. Namanya alatnya urin bag. Saya kalau nggak punya ini, nggak punya apa namanya? Kalau nggak punya ini pakai sabun. Ini sama. Nah, sekarang kita melepasnya ya. Kita lepaskan dulu, kita pakai handscoon, jangan lupa ya, cuci tangan. Kemudian kita pakai handscoon, kemudian kita lepaskan. Kita pasang juga, boleh kita pakai apa? Tadi kasa, terus ada gelnya. Pas ya Pak ya, pelan-pelan. Nggak ada instruksinya langsung dong. Enggak. Bilang bapaknya jangan ngomong, jangan bicara. Tahan nafas ya. Oke, nafas biasa. Yuk, sudah. Oke. Sekarang naik status sih.